Ada BNN-nya sini, mana BNN-nya tadi? BNN tadi? Iya. Gimana deh? Dia bilang nggak apa namanya mereka itu nggak kontaminasi. Nah, tapi kalau itunya BNN pusat sudah yang menyampaikan Brigjen Mufti kemarin bahwa ini mempunyai bahaya. Kan harus kalau Bapak menyampaikan kan akan saya catat siapa namanya, Pak saya doang namanya siapa? Pak Edi menyampaikan tidak berbahaya. Saya akan ngomong ke Pak Mufti nanti itu lembaga ini ya biar adil lah. Kita kan nggak tahu dia minta maaf cara BNN ini salah ya. Saya kira ada lembaga ini memastikan bahwa memang bersih ataupun memang ada kandungan yang memang udah hampir udah belum pernah korban. Kalau korban kecelakaan mungkin ada di ini pecah di sini. Namanya kan gunakan mesin yang bahan. Sekarang memang kita beberapa pengukuran tidak melanjutkan. Jadi saya pikir kalau dibuat ya nanti gini ya, nanti saya akan ngobrol dengan Pak Bupati bagaimana, tapi tetap karena ini berbahaya ya, ini harus diatur. Saya juga bukan kata saya, ini adalah kata dari kawan-kawan saya yang ada di BNN, bukan menurut saya, menurut laboratorium BNN itu. saya pernah di masalah dari udah lama kan ujian kan green hijau karena kacau tidak memang nggak ada kandungan Tahu? ya itu mungkin saya nggak tahu kan. Kalau enggak mana mungkin kemudian laku sampai ke Amerika kalau nggak ada kandungan apa-apa. Akal sehat aja nggak nyampe anunya kan, kalau misalnya nggak ada apa-apa, kalau nggak ada sesuatu mereka nggak mungkin ngotot itu pengen beli. Ya. Ada aturan Ya, tapi saya ya sebagai orang tua, saya kan sudah jauh lebih senior dari Pak Edi, dari yang lain-lain. Itu saya seumuran dengan beliau ini. Kita pamong, tugas kita adalah melindungi masyarakat kita ini. Kemudian bagaimana bijaksananya kita, bagaimana mengaturnya, inilah kita atur sama-sama supaya tujuan akhirnya itu bukan sekedar mencari uang, tapi tujuan akhirnya itu masyarakat adil dan makmur sejahtera, sehat lahir dan batin. Itu tidak kemudian kita melakukan kalau di bawah ikut bawah ya pokoknya enggak harus ada kesadaran bahwa oh iya saya pamong nih.
siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tamu yang kebetulan hadir pada siang hari ini, Pak Asdi Pentut Mas Pak Dirjen Gamal serta Pak Komjen Ibrahim. Mohon maaf kalau memang tidak lengkap ini. Nah, ini tamu kita dari Jakarta, kebetulan didampingi oleh Mas Randi. Dua staf beliau dari Jakarta. Nah, para tokoh masyarakat, warga Sambos yang kami hormati, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana pada pagi hari atau siang hari ini kita kedatangan tamu dari pusat yang selama ini barangkali masyarakat selalu bertanya-tanya berkaitan dengan persoalan kratom atau purik. Nah, pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat sudah beberapa kali melaksanakan pertemuan. Yang terakhir kemarin kami Bupati Tangsel, salah satu Kabupaten Kapuasulu yang diundang di pusat bersama beliau, bersama kementerian lembaga terkait yang ada di pusat. Tentunya membahas persoalan kratom. Nah, kratom ini ibu-ibu ketahui bahwa ini bukan saja di Kapuasulu, ada di Kalimantan Tengah, Kalteng, Kadau, Melawi, termasuk Kapuasulu. Nah, dari data yang kita dapat bahwa Kapuasulu ini termasuk salah satu kratom yang bagus kualitas. Yang kedua, termasuk yang paling banyak juga keluar hasil dari petani. Nah, sementara terakhir ini timbul kajian-kajian riset di mana memang kratom ini mengandung narkotika ya. 10 kali dari narkotika yang ada. Nah, maka hasil uji baik dari BNN dan sebagainya, sehingga ini membuat katakanlah tadi sedikit masyarakat yang galau. Nah, kami sudah melakukan rapat beberapa kali, tentunya akan mencari solusi, langkah dan sebagainya, terutama kaitan dengan kratom ini. Kami sudah nyampai ke pusat, nyampai bermacam-macam hal lah, termasuk ini Bang Kalit Mei ya. Salah satu karena Bang Karitnya murah, yang kedua memang Bang ini dari tanam kita udah 15 tahun, 20 tahun. Yang kedua ini terakhir ini makin marak, kalau dulu tidak terlalu banyak, sekarang ini sudah makin marak. Dengan status ini tentu ada beberapa upaya yang memang kita lakukan. Mungkin nanti ya kita lagi cari rumus apa yang bagus. Tapi yang jelas ini sudah dilarang, tapi lagi dalam batas ketimbang-kacaran nanti seluruh nih konsep yang kita buat untuk membantu petani. Nah, oleh karena itu beliau ini turun langsung melihat benar nak yang kami omong di pusat ini bahwa barang itu memang dah banyak ditanam masyarakat kan. Nah, beliau mau melihat fakta yang ada di lapangan. Nah, tadi kami sebelum ke Sambos ini sudah ke Kalis melihat, karena itu nanti bukan nggak kita tidak sadar dari penggunaan tepung apa segala debu yang memang tadi berpengaruh kepada kesehatan kita. Apalagi barang ini kalau dikonsumsi kita belum tahu, memang banyak di pendapat gini bagus, tapi kita belum tahu dosis dan sebagainya. Ini yang mesti kita nanti bicara ke depan sampai kapan ini bisa. Nah, oleh karena itu kita tentu pemerintah ngambil satu kebijakan ini untuk kepentingan masyarakat. Kalaupun terakhir ini harus stop gini-gini, kuasa itu untuk kepentingan masyarakat, manfaat untuk masyarakat. Memang kita itu lagi tidak sadar kalau pemerintah ambil langkah gini, ini pemerintah macam-macam. Nah, kita hanya berpikir dari satu aspek, tapi pemerintah banyak aspek yang dipantau dari unsur kesehatannya, unsur macam-macam. Tapi tentu kita tidak spontan seperti itu, tapi akan mencari solusi. Maka beliau ini turun langsung ke lapangan. Nah, tentu kami atas nama pemerintah daerah beserta masyarakat mengucapkan selamat datang kepada Pak Dirjen, Kombes, Pak rombongan yang artinya peduli dengan persoalan keresahan masyarakat.
sehingga beliau datang ke Putus Sibau ini turun dari pesawat ini belum sempat nih, langsung kami ke Kalis. Langsung ke Sambos tadi pun tidak mampu lapar kami ini paksa makan dulu, karena enak tadi kita udah sepakat ya. Cuman belum makan, dah tanya masyarakat udah makan semua, udahlah. Daripada kian kenyang kami lapar, agak bagus kan. Biar kita sama-sama kenyang gitu. Jadi itulah Bapak Ibu semua yang tadi beliau ingin langsung mendengar masyarakat, ingin melihat kebun yang ada benar yang kami omongkan ini. Kita baru bicara di sekitar Putus Sibau. Nah, kita di kecamatan tadi yang sudah kami sampaikan, ini kan barang ini banyak tumbuh di dekat sungai pesisir. Nah, kalau kita hitung mulai dari Kabupaten Putus Sibau, ini daerah pesisir ini mulai dari Beka, kecamatannya, Kecamatan Beka, Ambalo, Bunut, Jongkong, Limbau, Suaid, Silat, Bapak Desa, Bapak Kecamatan. 6 yang daerah pesisir. Kalau dikalikan desa, satu desa ada yang 17, satu kecamatan ada yang 17 desa, ada yang 14 desa, artinya berapa ratus desa. Dan ini sudah ada data yang memang kita minta dengan kecamatan. Berapa banyak petani, berapa luas lahan, berapa hasil panen sebulan, sudah kita ada data. Jadi saya pikir untuk lebih jelas, mungkin kami mohon waktu kepada Pak Dirjen menyampaikan. Nah, ini masyarakat harus paham ya. Ini apa nama tadi, selaku pemerintah, kita sampaikan pemerintah ambil langkah semua ini untuk ya, mungkin menyesalahkan masyarakat, pasti ingin yang terbaik buat masyarakat, betul Pak ya. Terakhir kalau konten jelek apapun misal, tapi ini masih dalam pertimbangan. Saya pikir itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya mohon maaf, tadi sengaja kami tidak beritahu. Kalau beritahu masyarakat nanti takut ada rekayasa Pak ya. Nah, jadi apa ada ini, kalau beritahu nanti kan pun lalu heboh. Kami bapak beliau ni nak mau kan repot-repot datang dan nak mau nyibuk masyarakat. Nah, jadi datang tanpa ada menyaksikan dan kondisi realnya seperti itu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Maaf Pak Wakil, lupa ada di belakang. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wakil. Pak Ketua DPR ada. Ini bukan pidato nih Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini insya Allah yang kami lakukan ini benar-benar untuk kemaslahatan kita semua. Benar yang dibilang Pak Bupati, kami berangkat dari rumah itu jam 3 pagi itu. Jadi jam 3 pagi kita tahajud sebentar, terus subuh langsung ke sini. Dari malam jam 3 sampai sekarang kita tidak istirahat. Karena apa? Karena saya tahu ini merupakan hal yang sangat penting buat Bapak dan Ibu sekalian, sehingga perlu nanti segera diinformasikan. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa kami ini bukan pengambil keputusan. Yang mengambil keputusan pasti beliau yang mempunyai wewenang. Kami di sini tugasnya melaporkan dari apa yang kami lihat di lapangan. Kira-kira sekira 4 hari yang lalu Pak Bupati ya, kita rapat tanggal 8. Kapan kita rapat di Kemenku itu? Tanggal 8. Tanggal 8. Tanggal 8. Kalau dari penelitian yang dilakukan oleh Kepala Pusat Laboratorium BNN, memang tanaman kratom ini mengandung zat-zat yang seperti halnya narkotika, berbahaya. Dalam jumlah tertentu ini akan merusak kesehatan. Tapi juga kita menyadari bahwa ini merupakan sekarang menjadi mata pencarian utama, apalagi kemudian yang lain-lain seperti komoditas karet harganya turun dan sebagainya. Kami memahami. Oleh sebab itu kami melaporkan nanti kepada pimpinan yang berwenang untuk bagaimana kita mencari jalan tengah. Dari Kementerian Kesehatan ada komite yang dibentuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu artinya saran yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh pimpinan untuk diberikan toleransi sebelum kemudian kita mencari mata pencarian lain yang tidak berbahaya. Karena kalau menurut laporan yang disampaikan oleh pimpinan laboratorium BNN, Brigjen Mufti,
bahwa uji lab yang diberikan kepada tikus-tikus percobaan itu menunjukkan ada pembesaran limpa, hati, dan sebagainya. Bagaimana kemudian apabila masyarakat mengolah seperti yang tadi saya lihat di kali siapa ya? Debunya, tepung debu yang terbang-terbang itu terhirup oleh kita, apalagi oleh anak-anak kita. Tiap hari. Jangankan kratom yang mungkin sangat berbahaya, mungkin debu-debu jalan saja kalau kita hirup tiap hari juga merusak kesehatan. Oleh sebab itu kita akan diformalisasikan, diatur. Masyarakat harus mengetahui bahwa yang dikelola ini adalah berbahaya, merusak kesehatan. Tetapi kami pun sebagai pemerintah, termasuk beliau sebagai pamong juga menyadari ini menjadi mata pencarian utama, sehingga harus carikan titik temu. Kalau ditanya, Pak ini boleh apa enggak? Sekarang kan saya akan kembalikan. Kira-kira kok berbahaya sebaiknya diteruskan atau bagaimana? Kan kembalinya kepada kita sendiri. Di sisi lain banyak aspek sebenarnya selain aspek kesehatan juga ketika ini menjadi ramai semuanya bertanam kratom di negara-negara seperti Malaysia itu sudah dilarang, Brunei dilarang, Thailand dilarang, di mana lagi ya, beberapa negara dari BNN ada cukup. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih atas kesabarannya mendengarkan omongan saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah gaya misalnya. Saya besok pagi kembali, mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu sekalian kita bisa mencari jalan keluar yang baik. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ya, terima kasih ya. Kami mohon pamit. Saya kembali ke markasnya Pak Bupati. Dan 2 Sambus Gada. Ya, mari Pak Bupati. Jadi mungkin udah jelas apa yang disampaikan beliau. Kita memang kadang-kadang lupa dan hanyut kalau udah ngeliat duit. Benar nggak? Ambil duit, cuma duit lupa. Sebenarnya banyak dan negatif ya untuk kesehatan. Nah sebenarnya kami jujur aja kalau bicara pemerintah. Karena barang ini sudah telanjur, itu pada 20 tahun. Sudah telanjur. Nah yang jadi pertanyaan kita, sementara barang ini negara lain, beberapa negara memang sudah mengatakan barang ini tidak boleh. Kalau kelas narkoba, heroin, apa segala, bahasa nanti itu makan duitnya pun kalau dikaitkan hukum Islam itu haram. Apalagi karena kalau udah tetap mau kita misal tadi baik mau sampai di, tapi kalau ini tadi kita kalau negara lain udah jelas, kita pun sebenarnya udah hanya belum tetap ke masyarakat. Jadi kalau barang udah jelas haram, nah yang jadi pikiran kami itu yang mesti dipahami masyarakat. Ini tadi barang sudah telanjur, oke lah bahwa tanam. Nah kami lagi mencari solusi, tapi kesimpulan kita yang nama barang ini negara lain juga mengatakan demikian. Pemikiran kita ke depan nanti pasti barang ini akan di stop, kan enggak? Kalaupun ini dibolehkan sifatnya hanya sementara, maukah kita anak bawa tahun yang lalu depan anak kita dianggap negara pengekspor dadah, misalnya bernama itu yang jadi pemikiran kita. Maka itu kami sudah mensosialisasi sekarang mencari solusi supaya masyarakat tidak kaget. Tidak mungkin dicari solusi, bukan mau besok stop, tidak. Nah, hanya selama ini kalau bicara yang udah kian lakukan duitnya bukan sedikit, apa manfaat untuk pemerintah, apa manfaat untuk Indonesia. Karena memang tata kelola yang tidak ada. Ini sih penghasilan pemerintah kan tidak dapat, benar. Suram magang dapat. Nah kemudian Indonesia ekspor, ini ekspor orang main sembunyi-sembunyi. Bayangkan sembunyi barang 200-300 ton sebulan, bukan sikit kalau tumpuk-tumpuk ini. Gudang nih mau berapa gudang tuh? Sebulan yang tanpa kontrol.
Nah, pemikiran pemerintah nanti ini bukan seterusnya, ingat, hanya mengatasi sementara. Ini tetap mungkin nanti ada pengawasan pemerintah. Dia mungkin dah cerita dah pernah minum dan buri. Aku cawan belum mau minum. Kenapa? Kenapa sih aturan dosis pemakai? Itu kita bilang tadi, semua bang manfaat diciptakan oleh beliau, yang Maha Kuasa tadi. Pasti manfaat. Tapi kalau kita tidak ada aturan makai minum obat ya, kalau banyak makannya aja, yang buat tidur benar-benar tidur tahu, itu mati. Nasi aja kalau dimakan tadi berlebih-lebih, orang gula mungkin macam mana sakit gula. Nah, itu yang memang kita yang jadi pemikiran kita nanti. Jadi pakai kita menurut. Tapi yang jelas kesimpulan itu tadi, pemerintah tidak akan nyakit masyarakat. Tapi ini juga tidak bisa berkelanjutan terus menerus. Kalau ini nanti terus menerus nanti, oh ini dilarang, dibolehkan. Kita dianggap negara yang mengekspor ini tadi ya, dadah apa segala itu. Aku membayangkan anak kalau itu sudah tetapkan terus sementara itu naik pesawat. Anak dia beras lu setup juga pergi Pak mati. Apa? Anak dia beras lu setup juga. Nak kait riwayatnya gimana? Bayang naik pesawat itu bagi penumpang dilarang membawa narkoba. Nah, kalau itu sudah ditetapkan masuk narkoba dan kratom, bayangkan. Tapi kena jelas-jelas ini statusnya masuk dalam itu hasil uji Pak ya. Yeah. Nah itu yang memang jujur saja kami jadi semelakama. Di sisi lain mau bertindak tegas, yang kian cepat itu memang masyarakat sangat. Jadi bukan kian jak ngomong sama. Di Kelamin pun di sekali sedih pun sama, kalau ini stop banyak biak dan sekolah putus sekolah. Sama jadi maka beliau diturun langsung. Ya. Nah tapi ingat itu pesan aku tadi terakhir. Ada pengganti usaha lain. Terakhir itu yang kami ingatkan, kita memang hanya terbuai dengan duit karena barang ini langsung mudah, tapi lama-lama pasti ini tidak bisa, itu yang kita ingat. Mesti berpikir. Nah, jadi kuasa ke magang bah, ini masa di bawah kuasa daerah, terima kasih. Kami tanpa memberitahu kian sudah datang semua. Nah, tapi jelas jaga ketenangan, kenyamanan, nanti jangan isu ini bermacam-macam. Malum dunia maya gitu. Jadi pihak Pak lain yang diomong nanti. Yang nyalah guna ya hukum, pos hukum. Nah itu nanti kita buat Anang membuat medsos yang macam-macam, lain yang kami omong, lain yang sampai nanti melarat kami dua nih. Karena bupati dengan Pak ini membolehkan nanti kami dua. Ya, hati-hati. Ini namanya salah anu nih. Nah demikian. Bupati itu buka mikrofon tidak nanam. Itu mana aku nanam? Hah? Ada Tidak tahu me. Kali babang kali. Ini aku jujur, hati-hati ngomong. Sebenarnya kalau mau nanam, aku mau nanam. Dapat kita jabatan setahun lagi bupati. Cuma kalau status macam ini aku tidak berani. Nanti aku dituduh macam-macam. Jadi informasi malam beliau sendiri lah yang tahu. Ada informasi aku nih pengumpul puri. Ya Allah maaf. Ancol nih kita kurang dapat untung, aku dapat buntung. Benar. Tapi ya bila lah kita. Hampir bapak belakang mau terbang pohon dengan dia Pak. Kalau cerita itu barang jujur ya, kita pernah kan bisa nyala. Jadi memang karena itu dan status ya, tapi kalau semua sudah jelas. Itu betul itu bahasa saya. Walaupun itu boleh hanya sifatnya toleransi. Betul Pak, itu bukan dalam waktu yang panjang gitu ya. Hanya tadi mengatasi yang terlanjur dan mengatasi masyarakat yang sangat tergantung pada saat ini. Artinya ke depan lagi itu tidak bisa kita berharap ini terus. Memang yang nama kerja yang mudah, kerja barang yang terlarang, itulah gitu. Kalau barang yang susah, memang barang yang mahal sebenarnya barang yang susah dikerjakan itu. Barang yang susah jangan dapat mudah, mau menang. Jangan tahu orang jual apa namanya anaknya. Obat apa? Saya obat itu tidak paham, aku nanya dia. Nama? Ekstasi apa segala, apa nanya dia. Nah, bayang untung berlipat-lipat ganda, bandar kaya-kaya. Ini karena mudah, jadi kena untung kerja yang mudah itu memang yang gampang untung jarang kerja mudah. Kalau kerja yang dihalalkan oleh kamu betul kaya. Jarang, pasti kerja yang dihalal itu pasti susah. Baru akan dapat untung yang besar. Ya, jadi pihak magang, terima kasih semua. Ya. Jadi tolong dipahami dan ingat jangan muat medsos yang macam-macam. Nanti melarat kami dua nih salah. Itu juga wartawan ada wartawan. Nah, tolong nanti berita yang yang akurat ya, jangan salah
tulis. Ini kita salah nulis sedikit ya letih aku bahan memasak. Nah, jadi demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ayo pamit ya. Oke. Ya. Jadi kita mau ke rumah betang nggak Pak? Dekat sini sih. Ayo. Kalau yang hidung pala telinga besar di mana tuh? Telinga besar. Yang panjang. Mendalam di mana? Telinga besar. Pedua mendalam. Kedua mendalam. Jauh nggak tuh itu? Ria enggak. Nah, kalau itu jauh sedang nggak? Lah ya, tahu Willy. Jauh nggak Li? Yang telinga besar ya? Telinga panjang. Panjang. Telinga panjang. Jauh nggak itu? Yang telinga panjang. Udah, Kenapa? kita ke rumah di bawah itu jangan. Pakai kena beliau ini dari situ. Dan juga ada bos ada juga yang baik yang ngapis ada bos Baik. Bumi kita bang. Yang baik yang untung yang dapat tanah. Oh la la da da da. Yeah, I'm in you inside my paradise. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. 'Cause I remember every sunset, I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Singing la da 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 da, tell me how to get back to summer paradise with you. And I'll be there in a heartbeat. I'll be there. Oh, I'll be there in a heartbeat. And I'll be there. Oh, my soul is